Maka kadang-kadang ada orang lebih berilmu takut dengan orang yang tidak berilmu. Jangan sampai itu. Orang berilmu kok takut dengan orang tidak berilmu. Planning Yahudi itu adalah bagaimana akhlak orang lain itu menjadi rusak. Jadi pertama kali pornografi itu Yahudi. Kita belajar ayat Al-Quran, tapi kita disuruh melawan Al-Quran itu sendiri. Muncullah orientalis. Muncullah siapa? Orientalis, mustasrikin. Mereka hanya bicara tanpa dasar ilmu. Jangan diikuti. Kadang-kadang kita ini kagum dengan mereka, tapi tidak kagum dengan ulama kita sendiri. Tattabi'u ahwa'a qaumin qad dallu min qablu wa adallu katsiran wa dallu an sawa'is sabil. Jangan sekali-kali mengikuti hawa nafsu kaum. Bagaimana kaum dallu min qablu, sejak dulu sebelum Nabi kita diutus mereka sudah sesat. Wa adallu katsiran, dan menyesatkan banyak manusia. Wa dallu an sawa'is sabil, dan sesat dari jalan yang tengah, dari jalan yang lurus. Ini orang-orang Yahudi misalnya. Jangan diikuti. Kita mubadir mempelajari fikih, prakteknya fikihnya kita bukan pakai fikih, tapi pakai ekonomi Yahudi. Mubadir kita pakai fikih, tapi akhlak kita pakai Yahudi. Mubadir kita. Fikihnya sudah ada halal haram, tapi begitu prakteknya tidak pakai fikih kita sendiri, tidak pakai syariat kita sendiri, terjerumus hawa nafsu mereka. Ini mereka itu kaum ahwa'a qaumin qad dallu min qablu wa adallu katsiran wa dallu an sawa'is sabil. Bagaimana orang Yahudi? Itu kan ada protokolatnya. Protokolat Yahudi, yaitu suatu rencana, planning mereka. Saya baca sebagian planning mereka. Tentunya saya baca dari kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam, karya Abdullah Ulwan, orang Mesir ya. Planning Yahudi itu adalah bagaimana akhlak orang lain itu menjadi rusak. Jadi pertama kali pornografi itu Yahudi. Riba pertama kali Yahudi. Wa akhdihimur riba wa qad nuhu anhu, itu siapa? Yahudi. Jadi belum ada riba, siapa yang memulai riba? Yahudi. Siapa yang memulai pelacuran, prostitusi? Yahudi. Siapa yang memulai pornografi? Yahudi. Sekarang siapa yang merusak manusia dengan media elektronik? Yahudi lagi. Maka Al-Quran mengatakan, kalau Anda berbicara, kalau Anda mengamalkan syariat, harus tahu siapa yang berhadapan dengan kita. Satu, Yahudi. Orang-orang Yahudi itu berhadapan dengan kita. Maka saya di sini mengambil judul Asy-Syariah Musadimatun lil Hawa. Syariat melawan hawa nafsu, berbenturan, bertubrukan dengan hawa nafsu. Asy-Syariah Musadimatun lil Hawa. Yang kedua, siapa yang memasang ranjau kita terjumus dengan hawa nafsu? Yaitu la tattabi ahwa alladziina kazzabu bi ayatina. Orang-orang yang mendustakan ayat Allah. Akhirnya apa? Kita belajar ayat Al-Quran,
Tapi kita disuruh melawan Al-Quran itu sendiri. Muncullah orientalis. Muncullah siapa? Orientalis, mustasrikin. Yaitu kita dipelajari Al-Quran tapi disuruh melawan Al-Qurannya sendiri, dan kita dilupakan tidak melawan mereka. Jadi mereka ini pakai taktik, punya strategi, berpikir, memberikan setting logika sampai konklusi yang terakhir atau natijah. Mereka membuat analogi, logika, para logistik yang tidak masuk akal. Kemudian manusia dibawa pada sebuah kerangka pemikiran, yang dengan kerangka pemikiran itu manusia muslim khususnya lupa dengan Islamnya sendiri. Dia disuruh mengkoreksi Al-Quran, tidak mengkoreksi pemikiran orang itu. Disuruh mengkoreksi ulamanya sendiri, tidak mengkoreksi pemikiran filosof mereka. Nah, ini kita berhadapan dengan hawa nafsunya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Masya Allah. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah itu banyak sekali, Pak. Adik-adik yang saya hormati ini, tolabah ya, tolabah. Semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi kita berhadapan dengan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Yang ketiga, siapa yang memasang ranjau hawa nafsu, la tattabi' ahwa alladina la ya'lamun. Jangan ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak ilmiah. Ahwa alladina la ya'lamun, orang-orang yang tidak pakai ilmu syariat. Jangan ikuti. Mereka hanya bicara tanpa dasar ilmu, jangan diikuti. Kadang-kadang kita ini kagum dengan mereka, tapi tidak kagum dengan ulama kita sendiri. Kita kagum dengan mereka, tidak kagum dengan Nabi kita. Bahkan orang bisa kagum dengan pemikiran barat, tidak kagum dengan pemikiran sahabat. Kagum dengan filosof, kagum dengan dosen-dosen Harvard, kagum dengan orientalis, kagum dengan orang-orang Cicago, tapi tidak kagum dengan ashabus suffah, sahabat-sahabat Nabi yang jenius, yang lebih konkret. Apa konkretnya? Mereka bisa ekspansi Islam ke berbagai negara. Sampai Al-Baladuri menulis sebuah kitab Futuhul Buldan. Futuhul Buldan itu masuknya Islam ke berbagai negara. Itu ditulis oleh Al-Baladuri. Siapa yang bekerja keras Futuhul Buldan? Para sahabat, para tabi'in, para ulama. Bukan filosof mereka yang hanya diskusi dan seminar. Lah, kita ini kadang-kadang malah kagum dengan mereka. Kagum dengan orang yang diskusi, seminar, tapi tidak kagum bahwa di depan sejarah kita itu ada ratusan sahabat yang jenius, yang bisa membawa Islam ke berbagai negara dan seluruh dunia, sampai ditulis oleh Al-Baladuri dalam kitabnya Futuhul Buldan. Nah, ini kita dilupakan dengan orang yang tidak berilmu. Maka kadang-kadang ada orang lebih berilmu takut dengan orang yang tidak berilmu. Jangan sampai itu. Orang berilmu kok takut dengan orang tidak berilmu. Dan itu juga resiko, Pak. Saya ini berkali-kali cerita bahwa saya itu pernah diimami sholat, yang imami saya pedagang daging. Sholat maghrib 2 rakaat. Waktu itu wukuf di Arafah, tidak tanggung-tanggung, itu acara wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah saya sholat maghrib sama Kiai Humaydi, guru jagoan, guru fikih di Sarang, di Ghazaliyah Sarang. Saya cuma 2 orang.
Kiai Humaydi sama saya nyuruh orang itu mengimami sholat. Kiai Humaydi tidak mau mengimami, saya juga gak mau mengimami. Sudah, ini saja yang imami. Sholat maghribnya 2 rakaat. Alasannya dikosor. Saya tanya sama Kiai Humaydi, oh Pak kok 2 rakaat? Dikosor Kiai. Ini kan kita mengikuti orang yang tidak berilmu, mengikuti orang yang tidak berilmu. La tattabi ahwa alladziina la ya'lamun. Jangan ikuti orang-orang yang tidak berilmu. Ada lagi begini. Diceritakan oleh Said Hawa dalam kitabnya Junduwah Saqafatan wa Akhlaqa. Ini kita campur ya, kitabnya campur. Tentunya ada kadang fikih, kadang tafsir, kadang siasat dan sebagainya. Junduwah Saqafatan wa Akhlaqa, karya Said Hawa yang punya tafsir Al-Asas, yang punya kitab Tarbiyatun Ruqyah. Imam Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in. Jangan baca Yahya bin Mu'in, Yahya bin Ma'in. Seperti Asmu'i itu jangan sekali-kali baca Asmu'i. Tidak benar, bacanya yang benar Asma'i. Tidak ada dalam sejarah namanya Imam Asmu'i, itu tidak ada. Asma'i. Tapi sudah terlanjur banyak yang salah. Radhiyallahu anhum. Karena banyak yang salah bacanya. Jangan dibaca Asmu'i, yang benar bacanya apa? Asma'i. Jangan baca Abu Nawas, yang benar Abu Nuwas. Tidak ada Abu Nawas, itu tidak ada dalam sejarah. Yang benar bacanya apa? Abu Nuwas. Imam Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in, itu bayangkan, beliau itu ziarah ke satu masjid. 2 ulama besar, ahli hadis semua, guru Imam Bukhari semua. Bayangkan, 2 ulama ini gurunya Imam Bukhari. Haddatsana Ahmad bin Hanbal, haddatsana Yahya bin Ma'in. Imam Bukhari ingat kami. Ini orang 2 manusia jagonya hadis dunia, dokternya hadis sedunia waktu itu, datang di satu masjid, ada kiai pidato. Kiai pidato begini, haddatsana Ahmad bin Hanbal, haddatsana Yahya bin Ma'in. Saya dapat hadis dari Ahmad bin Hanbal, saya dapat hadis dari Yahya bin Ma'in, dari Nabi bersabda, barang siapa yang baca la ilaha illallah, maka dari kalimat-kalimat la ilaha illallah itu Allah menjadikan burung yang paruhnya terbuat dari permata, apa itu, mutiara marjan. Kalau orang membaca tahlil la ilaha illallah, maka Allah menciptakan dari kalimat-kalimat itu burung yang paruhnya burung itu berbahan dari mutiara marjan. Ini hadis saya dapat dari Yahya bin Ma'in dan Ahmad bin Hanbal. Tidak tahu ada Imam Ahmad di situ. Tidak tahu ada Yahya bin Ma'in di situ. Maka Imam Ahmad tanya sama Imam Yahya bin Ma'in, betul kamu pernah cerita hadis itu? Tidak pernah, saya baru dengar ini. Tidak pernah, saya baru dengar ini. Kemudian Yahya tanya pada Muhammad, "Nah, kamu Ahmad bin Hanbal dengar pernah menyampaikan hadis?" Sama juga, saya baru kali ini dengar. Orangnya dengan percaya diri dari Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in. Itu ulama dulu, apalagi sekarang. Itu dulu sudah kacau sanadnya, apalagi sekarang yang jaraknya sudah jauh. Akhirnya setelah kiai tadi di masjid selesai, dihampiri oleh Yahya bin Ma'in dan Ahmad bin Hanbal. Pak Kiai tadi menerangkan hadis dari Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in, kalau orang baca tahlil la ilaha illallah, Allah menjadikan dari kalimat-kalimat itu seekor burung yang paruhnya terbuat dari permata apa tadi? Dari mutiara marjan.
Nyuwun sewu Pak Kiai, kami ini Yahya bin Ma'in, kami ini Yahya bin Ma'in, dan sebelah kami ini Ahmad bin Hambal, merasa tidak pernah cerita itu. Apa kata orangnya itu? Kata dia, ini jelas ini. Kata dia begitu. Ini jelas ini. Saya dengar nama Ahmad bin Hambal itu banyak. Jumlahnya Ahmad bin Hambal itu ada 15. Yahya bin Ma'in juga 15. Dan ini termasuk dua orang ini yang kacau katanya. Ini termasuk Ahmad yang suka bohong dan Yahya bin Ma'in yang suka bohong katanya. Itu dulu Pak. Apalagi sekarang. Apalagi sekarang. Maka sekarang ini rawinya ya hak an hak, rawa hak an hak. Itu dulu Pak. Maka kita sebagai orang-orang yang terpelajar dalam usul fikih, jangan ikuti hawa nafsu mereka meskipun ilmiah. La tattabi ahwa alladina la ya'lamun. Jangan ikuti hawa nafsu mereka yang tidak berdasarkan ilmu. Tiga itu menjadi orang-orang yang musuh kita, menjebak kita dengan hawa nafsu. Nah, kita kembangkan lagi.